Ya, untuk Lisa Fitria, siap-siap. Ini ada kurikulum vitae-nya. Ya, Dr. Lisa Fitria ini lulusan FKUI tahun 1999, kemudian spesialis anak di FKUI lulus tahun 2010, pendidikan tambahan observer di Toronto, Kanada 2015, kemudian fellow di Royal Children Melbourne 2017 sampai 2018. Ya, untuk pekerjaan sebagai intensivis di ICU anak Rumah Sakit Harapan Kita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Lisa Fitria. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Salomo. Jadi ini kalau orang Medan bilang saya ini supir tembak ini ya. Baru tadi malam dikasih kunci mobilnya suruh nyetir gitu ya. Jadi selamat sore untuk semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Liza Fitria SPA, biasanya dipanggil Riri ya. Sehari-harinya saya bekerja di ICU Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, kali ini saya akan membawakan presentasi yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Dr. Eva ya, dengan judul Pitfall dan Troubleshooting After TOF Repair. Jadi kita akan membicarakan satu kasus yang memang kebetulan kasusnya bukan kasus yang simple nih Dr. Salomo gitu loh. Karena kalau kasus yang simple, yang straightforward, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah melakukan operasi TOF, sudah pernah menjalani ya. Mungkin kan hanya sampai di ICU, pasiennya dibangunkan, winning ventilator, ekstubasi gitu kan. Nggak terlalu banyak ceritanya. Nah, kali ini yang kita bahas itu justru TOF repair yang sedikit kompleks ya. Oke, slide. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah untuk mempelajari poin penting apa saja nih yang harus diperhatikan pada pasien-pasien post operasi TOF. Nah, walaupun kita di intensive care unit itu bekerjanya di post operative stabilization, tapi kita perlu tahu semenjak rencana preoperasinya seperti apa. Jadi misalnya kalau di harapan kita ini kan kita ada KB ya, konferensi bedah. Nah, kita udah harus tahu tuh waktu KB tuh apa yang dibicarakan di pasien ini, apa masalah yang ada, lalu apa yang direncanakan pada saat itu. Karena kadang-kadang ada penemuan-penemuan yang berbeda intraoperatif. Jadi kita bisa lihat pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan sebelum operasi, termasuk kalau kita sama-sama tahu kan pasien TOF ini, pasien PJB sianotik ini kadang-kadang ada yang berpotensi mengalami masalah neurologis gitu. Jadi itu kita juga harus tahu karena kita harus antisipasi apakah nanti akan ada kemungkinan masalah neurologis misalnya post-op-nya. Kemudian kita harus tahu juga surgical strateginya dalam hal ini apa saja yang dilakukan oleh surgeon di meja operasi, apa saja masalah yang ditemuin di kamar operasi, sehingga sangatlah penting proses handover yang baik dari tim OK ke tim ICU gitu. Jadi surgeon harus kasih tahu misalnya apakah ada diagnosis yang berbeda pre-op dengan intra-op, lalu ada masalah apa, bagaimana tadi yang Dr. Budi mungkin peragakan ukur-ukur tancap itu hasilnya berapa kayak gitu ya, dan masalah-masalah lainnya. Lalu tentunya yang terakhir adalah kita di ICU bagaimana stabilisasi post-op-nya. Ya, slide. Oke, nah ini adalah strategi post-op-nya. Jadi strategi post-op itu pada dasarnya kita kan berusaha mencegah tidak terjadi LCOS, atau kalau terjadi LCOS ya kita harus atasi. Yang pertama biasanya kalau ada LCOS kita lihat apakah pasien ini perlu volume adjustment. Biasanya kita tingkatkan preload dengan pemberian cairan atau misalnya dengan penambahan, termasuk penambahan produk darah ya, misalnya PRC gitu ya. Terus kemudian harus diingat bahwa yang namanya preload itu nggak bisa hanya preload aja berkali-kali gitu ya. Kalau kita sudah coba kasih preload dia masih tidak berespon, artinya tekanan darahnya belum membaik misalnya, mungkin dia perlu tambahan pharmacological support. Jadi kita lihat apa dia perlu inotropik atau perlu inodilator, perlu vasodilator, vasopresor gitu ya. Itu yang kita harus evaluasi gitu ya. Dan dalam hal ini kadang-kadang untuk menentukan obat-obat yang perlu ditambahkan, kita tentunya bisa dibantu oleh teman-teman dari kardiologi gitu loh dengan echo.
Apa nih masalahnya? Apa kontraktilitasnya kah yang nggak baik, atau misalnya sistemik vascular resistance-nya yang terlalu rendah misalnya. Itu akan membantu kita juga untuk meng-guide apa yang akan kita pilih. Nah, kemudian bagaimana surgical strategisnya? Jadi kalau misalnya ada masalah hemodinamik yang tidak stabil di kamar operasi, atau misalnya masih ada sumber perdarahan yang memang sudah berusaha dicari oleh surgeon-nya tapi belum ketemu, nah itu biasanya surgeon seringkali paling tidak di akid ya, melakukan yang namanya delay sternal closure. Jadi pasien datang ke ICU dengan kondisi dinding dadanya masih dibuka gitu ya. Nah, kemudian selain delay sternal closure, kita harus perhatikan bagaimana strategi ventilator kita gitu loh. Apakah misalnya PIP-nya berapa yang mau kita kasih, fraksi oksigennya berapa ya. Terus kemudian strategi lain kita lihat apakah ada faktor metabolik yang bisa kita perbaiki, misalnya kalsium yang juga bisa berfungsi sebagai inotropik, apa perlu dipasang pacing, apa perlu hipotermi pasiennya, apakah perlu diberikan hormon tiroid atau steroid ya. Nah, pada pasien-pasien tertentu ada yang dia itu hipotensi terus dan dia itu katekolamin resisten. Jadi justru jangan dikasih katekolamin yang terlalu tinggi, justru kita kasihnya afterload reduction dan kalau perlu kita kasih steroid gitu loh. Lalu pada pasien-pasien yang seperti tadi juga Dokter Budi bilang sering disisakan ASD misalnya, itu kan creating right to life shunt gitu. Itu biasanya memang sering dikerjakan pada tetralogi ovalo yang misalnya dikhawatirkan fungsi RV-nya perlu waktu lebih lama misalnya untuk pulih, atau pasien-pasien dengan hipertensi pulmonal yang berat gitu ya, contohnya juga di truncus arteriosus gitu ya. Sebaliknya tadi ventilation strateginya mesti dilihat apakah pasien ini perlu diintubasi lama atau justru dia perlu early extubation. Nah, TOF ini salah satu contoh kasus di mana early extubation itu lebih baik, sama seperti pasien-pasien Fontan dan BCPS. Nah, kalau misalnya pasien LCOS ini kita sudah lakukan berbagai cara masih tidak membaik juga, kadang-kadang kita mungkin perlu bantuan lain, perlu bantuan ECMO misalnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin opsi ini sangat sulit untuk dilakukan, walaupun saat ini mungkin dengan adanya COVID, ECMO ini menjadi lebih banyak tersedia, tapi ICLS untuk post-op jantung itu VA ECMO itu jauh lebih complicated dibandingkan VV ECMO dan tidak semua center punya resource-nya ya. Nah, slide. Ya. Nah, yang paling penting itu adalah kita harus memastikan tidak ada lesi residual apabila kita sudah melakukan tadi langkah-langkah tadi untuk mengatasi LCOS. Biasanya kalau untuk repair TOF, residual yang paling sering itu adalah apakah masih ada PS residual ataukah masih ada VSD residual yang bermakna seperti itu. Jadi itu juga perlu dicari untuk melihat, karena kalau misalnya nggak ada residual, harusnya kalau kita sudah lakukan langkah-langkah yang tadi, harusnya pasiennya membaik. Tentunya tidak instan ya, butuh waktu, tapi akan kelihatan bahwa dia trennya membaik. Kalau enggak, nah itu kita perlu waspada apakah ada residual atau tidak. Ya, slide. Oke, nah ini contohnya pasiennya baru aja nih dioperasi kemarin ya, bulan Mei, usianya 6 tahun, berat badannya 12 kilo, diagnosisnya TOF, dia ada mapcasnya, dan pasien ini sudah pernah dilakukan BT-shunt 3 tahun, 4 tahun sebelumnya, tapi diduga blok ya. Oke, kalau kita lihat, nah lihat ini HB-nya tinggi sekali ya, 21, hematokritnya sampai 66. Jadi kalau kita lihat seperti ini, besar kemungkinan memang dia saturasinya nggak baik nih. Jadi memang sangat mungkin sesuai dia ada blok di BT-shunt-nya gitu ya. Nah, kita lihat prokasitoninnya sedikit meningkat gitu ya, tapi tidak terlalu bermakna naiknya, CRP-nya juga hanya 2 ya. Oke, slide. Nah, ini bisa dilihat X-ray-nya pre-op-nya memang oligemia ya, maksudnya tidak vaskularisasi parunya terlihat kurang seperti pasien-pasien lain dengan restrictive pulmonary blood flow ya. Oke. Terus slide. Oke, ini EKG-nya sih masih dalam batas normal ya. Terus, nah ini echonya sesuai lah ya dengan TOF, ada overriding aorta, ada RVPA gradient 80, tapi LV-nya baik ya. Nah di sini dibilang BT-shunt-nya tidak tervisualisasi ya. Kemudian slide lagi, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut MSCT
ya memang di sini dikatakan bahwa BT-nya sepertinya blok, tapi ada kolateral dari AOD ke paru kiri bawah. Juga bisa terlihat bahwa RPA proksimalnya agak lebih kecil ya dibandingkan yang LPA, tapi lain-lainnya masih dalam batas normal ya. Oke, slide. Oke, ini ukuran-ukurannya ya bisa dilihat itu RPA-nya tadi kan proksimalnya cuma 7,7 ya, sementara LPA-nya 9, sekian. Lalu ada kolateral tapi tidak terlalu besar ya. Itu. Oke, slide. Nah, kemudian dilakukanlah operasi tetralogy ovalo repair dengan transanular patch di take down BT-nya dan RPA-nya di repair, ada ASD creation, dan pada saat tiba di ICU pasien ini dalam kondisi delay sternal closure ya. Nah, masalah intraopnya pasien ini ada CPB lebih dari 1 kali karena sesudah off CPB yang pertama hemodinamiknya tidak stabil dan ternyata masih ada ukur tancap RVMPA-nya yang oversistemik sehingga dilakukan kembali pasiennya on CPB gitu ya untuk repair RPA-nya, sehingga memang kalau dilihat CPB time-nya cukup lama ya, 3 jam lebih dengan cross clamp-nya 1 jam lebih, dan memang masalahnya juga semenjak di kamar operasi adalah bleeding ya. Oke, slide. Nah, ini kalau dilihat hemodinamiknya saat keluar dari kamar operasi tensinya rendah sekali ya. Sudah dipasang pacing dengan heart rate 120 kali per menit dan saturasi oksigennya sekitar 93%. Support yang diberikan adrenalin 0,1 dan Fascon ya, noradrenalin 0,05. Oke, slide. Oke, ini ada pooling ya. Coba kira-kira kalau di kamar operasi tadi datanya seperti itu, apa yang akan dilakukan nih? Apa kita langsung pasang ECMO baru kirim ICU? Apa kita mau naikin dosis adrenalin yang tadi 0,1 biar tensinya lebih baik baru kirim ke ICU? Atau karena tadi katanya ada perdarahan, kita cari sumber perdarahan, terus baru kita kirim ke ICU. Oke, kebanyakan pilih cari sumber perdarahan sebelum dikirim ke ICU. Oke, ini tentunya sangat baik ya pada semua pasien operasi. Tentu kalau memang ada masalah perdarahan sebaiknya carilah sumber perdarahan sebelum dikirim ke ICU karena itu akan berpotensi membuat masalah nantinya di ICU. Pasiennya bisa hipovolemi, perlu redu, dan tentunya pasiennya juga biasanya akan tidak stabil tuh sampai ketemu sumber perdarahannya. Kemudian naikkan inotropik adrenalin ya. Jadi biasanya kita tuh pengennya tensinya bagus nih gitu. Nah, berhubung adanya inotropik adrenalin dan epinefrin, pilihnya adrenalin. Kalau ECMO tadi ada yang pilih ECMO, ya tergantung ininya ya. Apa dulu nih tujuan ECMO-nya? Yang penting harus tahu nih, oke kita masukin ECMO, tujuannya apa, kira-kira kapan kita akan evaluasi. Jadi jangan sampai hanya dimasukin ke ECMO, tapi nggak tahu nanti mau ngapain nih habis ini, gitu loh. Karena ECMO tuh juga ada resikonya ya, pasien yang dipasang ECMO juga tentunya ada resiko bleeding dan lain-lain ya. Oke, slide. Nah ini kalau kita lihat, pasiennya begitu nyampe di ICU, berat badannya kan 12 kilo nih ya, berdarahannya udah 300 cc. Terus dikasih transfusi, tensinya udah mulai lebih baik dengan adrenalin yang masih 0,1, tapi di sini yang dinaikkan adalah norepinefrin atau Fascon ya yang kita naikkan ke 0,1. Kita belikan juga drip kalsium glukonas ya, masih kita pakaiin pacing. Lalu kita lihat bahwa piktelnya juga diaspirasi masih lumayan gitu ya. Kita berikan obat-obatan asam tranexamat, kita koreksi PRC-nya gitu, kita koreksi trombosit, krayo, dan kita berikan juga koreksi albumin ya. Pada saat itu produksi dari drainnya lumayan ya, udah 6 cc per kilo per jam nih gitu loh. Nah, karena pasien baru datang dan masih bleeding, memang saat itu pasien masih kita kontrol gitu loh sampai kita melihat bagaimana responnya bleedingnya ya. Oke. Yuk. Nah,
Ini bisa dilihat memang pasiennya masih dosis respiratorik mix ya, metabolik, HB-nya cuma 8,9 di situ, laktatnya baru datang 4, dan kita lihat trombositnya memang rendah, PT-nya memanjang, APTT memanjang, fibrinogen rendah, albumin rendah. Ini juga bisa efek daripada CPB yang lama tadi ya. Oke, kita lihat beberapa jam itu dievaluasi memang laktatnya masih cenderung sekitar 3 sampai 4, dan pH-nya masih fluktuatif ya, kadang membaik 7,4 tapi habis itu turun lagi ya. Oke, yuk. Nah, ini X-ray-nya direct post-op, kita lihat nggak ada efusi gitu ya, nggak ada gambaran hematom misalnya gitu, dan parunya mengembang dengan baik, nggak ada bagian atelektasis ya. Ini posisi ETT-nya agak kedalaman sedikit sih, posisi drain-nya cukup oke ya. Yuk. Nah, terus gimana nih kita selanjutnya pilih inotropik dan vasopresor? Apakah kita sebaiknya pakai inotropik beta seperti adrenalin, dopamin, atau dobutamin yang dinaikkan? Atau kita pilihnya vasopresor seperti noradrenalin? Atau nggak ada preferensi khusus, tergantung lihat responnya aja. Coba naikin adrenalin, kalau nggak naik nanti ganti, atau gimana? Oke, hampir sama nih, hampir mirip. Yang mau pilih adrenalin sama vasopresor, tapi vasopresor adrenalin menang sedikit nih. Oke, yuk kita lihat. Jadi slide. Nah, pasien TOF ini, post TOF repair ini sering mengalami kondisi yang kita sebut restrictive right ventricle restrictive physiology. Jadi harusnya kalau di kondisi yang normal pada saat diastolik tentunya RV itu pressure-nya rendah sehingga LV-nya bisa berkontraksi dengan baik. Tapi karena ada kondisi yang restriktif tadi, pressure di RV-nya tuh tetap tinggi. Jadi ketika dia ada gangguan diastolik kan, diastolik dysfunction, dan itu mengganggu LV-nya gitu loh. Volume LV-nya menjadi kecil, dia kontraksinya juga terganggu karena ada yang namanya ventricle interdependence gitu loh. Tekanan yang meningkat di RV itu akan mempengaruhi bagaimana performa daripada LV-nya ya. Oke, slide. Nah, kenapa dia bisa meningkat si RV pressure-nya? Pertama, bisa masih ada obstruksi di distal PA-nya gitu ya. Terus kemudian bisa masih ada tadi resi residual, mungkin ada masih tadi PS residualnya gitu loh, masih ada residual PS-nya gitu ya. Dan satu lagi adalah karena disfungsi RV pada kondisi yang kita sebut tadi restrictive physiology RV ya. Nah, kalau kondisi yang ventricle interdependence ini dibiarkan, artinya RV ini mendesak LV, membuat kan tekanan LV-nya juga jadi tinggi ya, LV-EDP-nya jadi tinggi, itu akhirnya juga bisa menimbulkan perdarahan paru. Jadi kondisi ini harus kita perbaiki ya. Slide, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kalau kita hanya naikkan adrenalinnya, kita tuh hanya menambah kontraksinya saja, tapi jangan lupa ada resiko bisa terjadi aritmia karena heart rate yang meningkat gitu loh. Dan kalau heart rate-nya terlalu tinggi, dia juga nggak ada waktu untuk relaksasi, untuk mengisi jantung gitu loh. Makanya kita menaikkan vasopresor yaitu noradrenalin karena dengan meningkatkan SVR, LV itu dia bisa melawan desakan daripada RV. Jadi ini bisa dilihat kalau seperti ini kan dia yang kegencet nih sama RV-nya. Kalau di sini dia bales ngegencet balik gitu loh. Dia bisa menekan balik si RV-nya sehingga volumenya bisa lebih banyak, tekanan darah yang dihasilkan juga bisa lebih baik. Itu alasan mengapa kita memilih meningkatkan SVR dalam hal ini dengan meningkatkan dosis vasopresor pada pasien-pasien dengan restriktif fisiologi dan tidak meningkatkan hanya adrenalinnya saja gitu loh untuk mengejar tekanan darah yang lebih baik ya. Oke, slide. Nah, pada keadaan restriktif fisiologi atau diastolic dysfunction daripada RV tadi, kalau
epinefrin atau adrenalin itu tetap perlu, tapi sebaiknya dosisnya jangan terlalu tinggi supaya tidak terjadi aritmia gitu ya. Nah, kalau kita gunakan tadi vasokonstriktor, kalau tekanan darahnya sudah tercapai baik, otomatis kita nggak lebih banyak atau kita tidak terlalu banyak lagi ngasih cairan gitu, karena fluid overload juga nggak baik untuk pasien ya. Selain itu, karena tekanan darah yang dicapai bisa lebih baik, diharapkan perfusi koronernya bisa lebih baik. Nah, pada kasus-kasus yang ekstrim, kalau misalnya berbagai manipulasi untuk mengatasi restriktif fisiologi pada RV ini gagal, kadang-kadang kita pertimbangkan gas NO untuk menurunkan PVR sehingga meringankan kerja daripada RV. Ya. Oke, slide. Nah, ini kalau dilihat, ya slide lagi. Nah, ini kalau dilihat untuk diastolic dysfunction, targetnya itu adalah memperbaiki preload, dan apabila kita sudah cukup memberikan volume preloadnya, maka kita harus menaikkan systemic vascular tone. Ya, jadi yang kita harapkan adalah terjadi vasokonstriksi gitu loh. Makanya ini sudah ditulis sejak tahun 2009 ya, bahwa diberikan low dose norepinephrine ya. Oke, slide. Nah, kita lihat ini hari ke-0. Kan tadi saya bilang kalau misalnya kita ketemu pasien LCOS, kita sebaiknya echo nih untuk mengguide apa yang mesti kita lakukan, obat apa yang mesti kita tambahkan atau kita naikkan dosisnya. Tapi pada pasien ini memang echonya tidak mudah dikerjakan. Jadi ini niatnya sih mau ngeliatin short axis, tapi memang window pada pasien post-op itu nggak open chest aja, kadang-kadang susah untuk dapat window yang baik. Apalagi kalau pasiennya open chest, CPB-nya lama, inflamasinya lumayan hebat gitu ya. Jadi ini tidak terlalu jelas, ini hanya sekedar memperlihatkan sepertinya masih ada regurgitasi lah gitu ya, mungkin ada PI gitu ya. Oke, slide. Nah, pasien masih LCOS, tekanan darah masih rendah. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Tadi kita tahu masalahnya ada perdarahan di OK. Tentu kita evaluasi sumber perdarahannya. Kalau misalnya memang masih kelihatan sumbernya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan perdarahan? Karena kalau dia hanya medical bleeding, kita kasih faktor-faktor pembekuan, dia harusnya akan membaik. Tapi kalau surgical bleeding, dalam hal ini masih ada sumbernya, itu nggak akan berhenti walaupun kita sudah ngasih transfusi ini itu. Makanya kita harus evaluasi apakah memang masih ada sumber perdarahan yang bisa kita kontrol gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah melakukan strategi untuk tata laksana post-op TOF, yaitu kita usahakan nafas spontan karena tekanan negatif itu tidak baik untuk preload gitu ya. Sebaliknya kalau nafas spontan itu akan bisa menambah atau memperbaiki preload gitu ya. Nah, kalau misalnya pasien ini open chest, apa bisa nih kita kasih kita minta atau kita suruh untuk napas spontan dengan kondisi dada masih terbuka gitu. Bisa aja di luar negeri juga ada yang seperti itu, bahkan pasien ECMO pun mereka tidak kontrol, tapi tentunya harus dengan sedasi yang sangat baik gitu ya. Dan biasanya kalau memang perdarahannya masih belum teratasi, biasanya kita suka masih kasih masa relaksan walaupun tidak selalu dalam bentuk drip ya, mungkin intermittent sampai nanti perdarahannya sudah terkontrol. Kemudian bagaimana strategi ventilatornya ya. Oke. Nah, kalau strategi ventilator yang harus dihindari itu adalah hipoinflasi atau hiperinflasi gitu loh. Karena kalau dia hipoinflasi, tentunya pasien itu akan mengalami atelektasis. Tapi kalau hiperinflasi, tentu juga akan menjadi emfisematos gitu ya, dan tekanan ventilator yang terlalu positif, dalam hal ini setting PIP yang terlalu tinggi, itu juga berbahaya, terutama untuk pasien TOF. Bahayanya itu adalah dia semakin memperberat kerja daripada RV karena preloadnya makin berkurang ya. Perlu diingat tekanan pleural yang negatif itu kan ditemukan pada kondisi nafas spontan itu jauh lebih menguntungkan sebetulnya untuk pasien-pasien post-op TOF. Makanya diusahakan sesegera mungkin pasien itu bisa bernafas spontan. Yuk slide. Nah, kalau dilihat kita kan berusaha melihat yang namanya FRC itu kan functional residual capacity, yaitu volume udara di paru sesudah ekspirasi yang pasif gitu loh. Bisa dilihat di situ lung volumenya yang paling optimal tanpa PVR atau tekanan parunya tidak terlalu tinggi. Nah, itu yang kita pengen mencapai volume paru yang optimal, yang baik tanpa perlu memberikan tekanan yang terlalu tinggi gitu. Ya, jadi kita slide strateginya untuk ventilator adalah
kita menggunakan tidal volume 10-15 cc per kilo, tapi respiratory rate-nya kita setting lebih rendah supaya mean airway pressure yang dihasilkan dalam hal ini minute volumenya lebih rendah, tapi PIP-nya adekuat. Jadi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi juga. Dan bila kondisinya sudah memungkinkan, pasiennya sudah stabil, sudah nggak ada perdarahan, apalagi kalau memang sudah bisa ditutup dinding dadanya, sesegera mungkin nafas spontan di-encourage pada pasien-pasien ini, dan segera ekstubasi kalau kondisinya sudah memungkinkan. Ya, slide. Oke, nah ini tadi contoh mengenai pernafasan ya. Jadi pada periode diastolik itu bisa terjadi PI gitu loh. Tapi kalau ada napas spontan dari pasien ya, itu dia bisa melawan si PI-nya, mengurangi pulmonary insufficiency-nya, itu yang disebut dengan antegrade diastolic pulmonary arterial flow. Jadi kan harusnya kalau diastolik itu nggak ada aliran sebetulnya harusnya dari RV ke PA, tapi pada kondisi restriktif fisiologis kadang-kadang hal itu justru bisa terjadi. Nah, kalau dia nafasnya spontan, si PI-nya ini bisa kita kurangi. Ini salah satu alasan kenapa kita berusaha agar pasien-pasien dengan TOF itu bisa sesegera mungkin bernafas spontan, tidak dikontrol ventilasinya. Ya, oke, slide. Nah, ini juga bisa dilihat, langsung slide aja. Nah, ini ketika pasien itu di ventilator, di slide aja biar jalan itunya, videonya. Nah, itu dia bagian yang atasnya itu tuh dia nggak terlalu tinggi ya, gitu. Pada kondisi dia dalam positive pressure mechanical ventilation. Ya, jadi berbeda si antegrade diastolic pulmonary arterial flow-nya itu turun gitu ya, nggak begitu tinggi dibandingkan dengan ketika dia nanti napas spontan. Slide lagi. Nah, itu ya. Oke, slide lagi ya. Nah, ini bisa dilihat yang bagian atas ini tuh dia lebih tinggi tadi antegrade flow diastolic flow-nya itu. Ketika dia nafas spontan itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketika dia masih dilakukan atau masih bernafas dengan ventilator dengan positive pressure gitu ya. Oke, yuk. Nah, di ICU itu juga ada satu topik yang sering dibahas yaitu cardiopulmonary interaction. Pada pasien-pasien yang mengalami disfungsi sistolik gitu ya, positive pressure ventilation itu bermanfaat karena dia mengurangi work of breathing gitu ya. Jadi memang bermanfaat dan pasien-pasien dengan sistolik dysfunction ini biasanya kalaupun nantinya diekstubasi disarankan untuk diekstubasinya ke nasal CPAP. Nah, kalau pasien TOF dengan restriktif fisiologi gitu ya, itu harus dilihat bahwa biasanya fungsi sistoliknya baik. Ada sih beberapa kasus yang sistoliknya nggak baik, tapi biasanya yang terganggu itu diastolic dysfunction daripada RV-nya. Nah, negatif pressure dalam hal ini nafas spontan itu akan menambah preload daripada RV gitu dan bisa meningkatkan diastolic pulmonary artery flow tadi. Makanya kenapa kalau pasien TOF itu lebih baik dia nafas spontan karena kalau dia pakai ventilator malah preload RV-nya berkurang, diastolic pulmonary artery flow-nya juga berkurang gitu ya. Jadi biasanya untuk pasien-pasien TOF itu disarankan low airway pressure early after surgery dan early extubation kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, tadi pasiennya nafas spontan, udah tapi masih open chest, bisa apa enggak? Strategi ventilatornya kita coba naikkan tidal volume, turunkan RR-nya. Lalu inotropiknya bagaimana? Kita tadi usahakan tidak pakai inotropik yang tinggi, maksudnya seperti adrenalin ya, karena kita juga harus mempertimbangkan resiko aritmia. Kita lebih pilih vasopresor untuk tadi ingat yang ventricle interdependent supaya LV-nya bisa menekan atau melawan tekanan daripada RV. Dan jangan lupa pasiennya juga jangan sampai terlalu fluid overload ya. Kita usahakan balance negatif, kita optimalkan HB-nya dan kalau perlu kita bisa berikan steroid dan tiroid. Nah, ini kalau kita lihat X-ray-nya ini ada sedikit gambaran kita curiga apa ini ada hematom atau apa nih gitu ya. Ini juga sinus costophrenikusnya nggak setajam yang sebelumnya yang hari ke-0 ya. Oke, slide. Slide lagi. Nah, ini kita merubah strategi ventilasinya.
Jadi tadi tidal volume-nya kita naikkan, tapi RR-nya kita turunkan. Yuk slide. Maju, ya. Jadi kalau kita lihat, tadinya tidal volume-nya itu cuman 120-an ya, sekitar 10 cc per kilo. Lalu di sini itu tidal volume-nya kita naikkan menjadi 15 cc per kilo, tapi RR-nya yang tadinya 35 kita turunkan ke 20. Ini yang ingin ditunjukkan tadi. Jadi kita menurunkan RR tapi menaikkan tidal volume gitu loh, supaya minute volume-nya tidak terlalu tinggi ya. Terus kemudian slide lagi. Nah, ini dilihat HB-nya kurang, kita berikan transfusi, lalu dilihat albuminnya rendah, kita koreksi, PD-nya kurang lancar, urinnya nggak ada karena tensinya nggak bagus, padahal kita perlu balance negatif gitu ya. Kemudian dilihat ada bulging pada draping-nya, diberikan produk-produk darah ya, dan dimulai dilakukan tindakan redrapping karena dikhawatirkan itu ada bekuan yang mengganggu ya. Nah, sesudah tindakan redrapping, hemodinamiknya lebih baik, tapi tekanan darahnya masih cenderung rendah gitu ya, PD-nya juga nggak lancar ya. Terus nah, pada saat redrapping ternyata tuh ada sumber perdarahan dari tepi perikard, ada hematom tadi di mediastinum dan intrapleural yang sudah dibersihkan, drain-drainnya sudah direposisi gitu ya. Oke, terus nah di sini ekronnya di stop ya, karena kita pengen mengencourage napas spontan tadi, adrenalinnya masih di 0,2 ya, vaskonnya di 0,15, sudah diberikan juga lasik drip tapi sepertinya belum terlalu respon, jadi kita harus optimalkan PD-nya gitu supaya kita bisa mengejar balance negatifnya. Oke, slide. Ini laboratoriumnya, trombositnya, ya faktor-faktor pembekuannya masih bermasalah, albuminnya juga, ya kreatininnya mulai meningkat karena memang pasiennya LCOS beberapa lama sudah ini ya. Oke, slide. Oke, ini hari kedua, slide. Nah, ini diberikan lagi masih koreksi-koreksi faktor pembekuan gitu ya, tapi ini kalau kita lihat di sini urinnya udah mulai ada nih. Nah, jadi mungkin tadi di slide atau di presentasi Dr. Novik juga sudah dibahas ya bahwa biasanya kalau restriktif fisiologi itu memang perlu waktu 2 atau 3 hari ya. Jadi ini udah mulai tanda-tanda perbaikan nih, tuh urin outputnya udah mulai keluar gitu, artinya nih tekanan darahnya juga udah mulai membaik gitu ya, sehingga bisa menghasilkan urin yang cukup gitu ya. Oke, terus nah pada saat ini pasiennya sudah tidak pakai masa relaksan, adrenalin dan vaskonnya masih sama ya dosisnya. Terus ya ini tadi kita setting ventilatornya sama ya dengan tidal volume 10 sampai 15 cc dengan low rate. Terus ya slide lagi ya. Kalau kita lihat ini pelan-pelan AGD-nya mulai membaik ya, asidosisnya mulai berkurang, terus kemudian laktatnya juga mulai berkurang gitu ya, walaupun sempat 3 tapi pelan-pelan turun. Cuman hati-hati ini udah mulai ada tanda-tanda infeksi nih, leukositnya mulai naik, trombositnya sih sudah mulai baik, albuminnya juga sudah baik, PT-nya ya sudah mulai membaik juga. Jadi kalau dilihat biasanya pasien-pasien dengan RV dysfunction atau RV failure tuh PT-nya biasanya sangat tinggi. Ini sebelumnya sempat sampai 20-an tadi ya, udah mulai membaik gitu ya. Oke, slide. Nah, ini X-ray-nya udah lebih baik ya. Yang tadinya sebelumnya ada gambaran kita curiga hematom itu sudah nggak ada. Oke, slide. Nah, sekarang hemodinamika udah perbaikan. Buktinya apa? Urinnya udah mulai keluar nih. Terus kapan kita tutup toraks? Nah, coba slide. Pertama, kalau hemodinamiknya udah stabil. Tapi gimana inotropiknya gitu? Karena ada yang bilang kalau inotropik masih tinggi jangan tutup toraks dulu gitu loh. Nah, tapi untuk pasien ini, pasien TOF tadi kan kita sepakat bahwa napas spontan itu lebih baik. Jadi kita mempertimbangkan bahwa kalau kita tutup toraks akan lebih nyaman untuk pasiennya bernapas spontan gitu ya. Kita lebih nggak ragu-ragu untuk membiarkan pasien napas spontan. Jadi diharapkan dengan ditutup toraks inotropiknya nanti bisa kita turunkan gitu. Jadi kalau sebaliknya nunggu inotropiknya turun dulu malah nanti nggak tutup toraks kita gitu ya. Oke, terus slide.
Nah, balance-nya kita usahakan sudah negatif. Jadi biasanya tadi kalau ngeliat X-ray kita lihat bagaimana subkutis di daerah dada kiri kanan secara klinis. Biasanya surgeon tuh suka dipegang sama dia kulitnya apakah masih terlalu udem atau enggak. Lalu kita juga bisa lihat di X-ray. Oke, slide. Lalu bagaimana compliance parunya? Artinya parunya tidak perlu pressure yang tinggi karena jangan lupa kalau nanti dinding toraksnya ditutup, itu tekanan intratorakalnya akan meningkat. Kalau compliance parunya jelek akan lebih sulit kita memanage pasiennya. Oke, slide. Ya, jadi ini dilihat tuh pasiennya dilakukan chest closure ya. Jadi ini bisa dilihat ketika dilakukan sternal closure, ketika akan selesai tindakan ternyata saturasi pasien turun dan tidal volume pasien yang tadinya bisa mencapai 15 cc per kilo itu turun sampai cuman 6 atau 7 cc per kilo aja. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa ketika kita melakukan chest closure itu tekanan intratorakal itu berubah, compliance paru juga bisa berubah. Jadi kita intensivis yang mendampingi prosedur ini harus melihat, oh ternyata VTE-nya turun, kita harus adjust ventilatornya gitu agar compliance parunya baik, bisa mencapai lagi tidal volume yang kita harapkan gitu ya. Nah, terus pasiennya udah mulai stabil tapi belum ada respon bangun gitu ya. Ini obat-obatannya masih sama ya. Oke, terus tapi lihat urinnya udah mulai keluar ya. Oke, terus ini juga dilihat pH-nya udah lebih baik lagi. Nah, cuman ini nih habis chest closure dia masih agak sempet naik turun dulu nih. Ini yang tadi ketika chest closure saturasinya turun, habis itu membaik tapi sempat turun lagi. Nah, ini saat-saat habis chest closure ini masih perlu pemantauan ketat. Jadi kalau kita nggak happy dengan AGD-nya jangan nunggu terlalu lama, kita ulang biar kita bisa lakukan adjustment pada ventilatornya gitu ya. Oke, slide. Nah, ini kalau dilihat chest X-ray-nya oke, malah lebih kecil ya ininya jantungnya sesudah chest closure, malamnya ini kan sebelum chest closure ya. Oke, yuk slide. Nah, hemodinamiknya udah perbaikan, slide. Ya. Nah, yang mana dulu nih yang mau di-winning? Adrenalin atau noradrenalin? Oke, slide. Maaf, Dr. Riri, waktunya tinggal 3 menit. Oh ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat kan ternyata kontraktilitas LV-nya baik ya, dia memang ada residual VSD, katup-katupnya dalam batas normal. Oke, slide. Ya, lagi slide. Nah, kalau melihat tadi ekonya, kita putuskan kita winningnya adrenalin dulu karena kontraktilitas LV-nya nggak masalah gitu ya. Nah, masalah lain yang bisa timbul kan adalah ETT berdarah. Apa aja yang mesti dipikirkan nih kalau ada ETT berdarah? Yang pertama kita, yuk slide, harus pikirkan bagaimana apa etiologinya nih kira-kira yang bikin ETT pasien kita berdarah. Yuk slide. Apa ada MAPCAS, apa ada perfusion injury, apa ada koagulopati, atau dia udem paru karena LV failure, atau hanya karena balance kita terlalu positif, gitu ya, itu mesti kita lihat satu-satu. Nah, pertanyaannya, apakah pernafasan harus dikontrol kalau ada perdarahan ETT? Nah, kita lihat dulu, kalau perdarahannya masif, tentu harus dikontrol, karena pasiennya akan jadi disinkroni, nggak akan ngikutin ventilator, karena dia nafasnya juga nggak nyaman, pastikan dengan banyaknya darah di saluran nafas. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit, kita nggak perlu kontrol dulu sambil tertunjuk tetap kita evaluasi. Yuk slide. Yuk slide lagi. Oke, ini untuk mengatasi infeksi ya. Oke, slide. Nah, adrenalinnya udah turun ya, tapi paskonnya masih kita pertahankan 0,15, adrenalinnya udah kita turunin dari 0,2 sampai akhirnya 0,15. Slide lagi. Slide lagi, yuk. Ya, ini udah mulai baik leukositnya, tapi trombositnya masih rendah, AGD udah lebih baik. Yuk slide. Nah, kapan pasiennya bisa ekstubasi nih? Oke, slide. Kalau hemodinamiknya stabil dengan support inotropik yang rendah. Biasanya selama ini kita kalau adrenalinnya sudah di 0,05 dan noradrenalinnya sudah 0,05 juga, biasanya kita akan ekstubasi. Yuk slide. Balance-nya udah negatif ya, klinisnya juga pada saat di winning baik. Terus slide. Ya, kalau misalnya dia kebutuhan FiO2-nya sudah rendah. Oke, slide. Ya, ini bisa dilihat udah di winning terus ya, faskonnya di winning, terus kemudian adrenalinnya udah lebih duluan di winning ya. Oke, slide. Oke, ini ureum kreatininnya masih belum baik ya, memang butuh waktu juga karena udah terjadi akibat LCOS-nya. Slide. Nah, ini evaluasi hari kelimanya, kontraksi LV-nya baik, RV-nya juga udah mulai baik ya.
Tapi ASD-nya masih kesannya kayak balansian ya. Oke, slide. Nah, ini post-op hari kelimanya juga baik ya, post-op drain juga nggak ada masalah. Yuk slide. Ini hari ke-6, vaskolnya udah mulai turun, ventilatornya minimal support, terus slide. Nah, ini ETT-nya sedikit kemerahan, tapi kita nggak langsung kontrol ya, karena kita lihat bahwa balance-nya positif, jadi kita usahakan balance-nya negatif lagi, adrenalinnya udah kita winning ya, udah sampai rendah, sampai minimal baru kita CPAP, terus slide. Oke, slide lagi, nih AGD-nya stabil ya. Nah, coba terakhir polling nih. Pasiennya stabil, dosis inotropiknya rendah, balance sudah negatif, CPAP-nya baik, ekstubasi. Nah, ekstubasinya gimana? Mau langsung pakai nasal kanul, atau langsung nasal CPAP, atau lihat dulu. Pakai nasal kanul dulu, ntar kalau nggak bagus baru pakai nasal CPAP. Coba kita lihat jawabannya. Oke, yang paling banyak dipilih C ya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada right or wrong answer sih. Cuman kalau kita dari pengalaman biasanya kalau pasiennya bukan yang straightforward yang kayak gini nih berapa hari pakai acara open chest, bleeding, LCOS, biasanya kita sih cenderungnya ke nasal CPAP dulu gitu. Jadi nggak langsung nasal kanul. Mungkin kalau yang straightforward sih nggak apa-apa nasal kanul. Tapi kalau kita dari pengalaman biasanya kita lebih aman nasal CPAP dulu sambil kita observasi. Kalau misalnya memang kelihatan dia tenang, nanti nasal CPAP-nya bisa kita winning ke nasal kanul. Yuk, terus. Tapi boleh aja mau nasal kanul dulu. Misalnya saya mau nyoba dulu deh, sekarang kan nongkrongin. Nanti kalau emang nggak enak saya pakai nasal CPAP boleh juga gitu. Yuk, slide. Oke, jadi pasien ini kita ekstubasi ke nasal CPAP, klinisnya stabil. Yuk, slide. Ya, adrenalin dan vaskolnya sudah minimal. Yuk, slide lagi. Ya, fungsi ginjalnya udah lebih baik lagi. Yuk, slide. X-ray-nya juga oke ya. Ini tadi sebelum ekstubasi nih ya. Terus slide lagi. Oke, slide lagi. Nah, ini pakai NIVPS, terus kemudian kita coba winning ke NRM, tapi ternyata PO2-nya turun 60-an. Kita kan maunya minimal 80-an ya kalau untuk ventricular repair. Jadi kita pasang lagi nasal CPAP-nya gitu ya. Jadi balik lagi biar gimana pun tergantung klinis. Jadi nggak ada harus nasal CPAP 24 jam, harus segini. Nggak, balik lagi gimana klinis pasien kita. Oke, yuk terus. Ya, ini udah trombositnya sih masih rendah, tapi yang lain-lain udah lebih baik ya, cuman PCT-nya masih tinggi. Yuk, terus. Ya. Nah, kalau hipoksemia pada pasien post op TOF ini macam-macam sebabnya. Yuk, slide. Bisa masalah paru, bisa pulmonary vein desaturation, ya, bisa karena atrektasis, efusi pleura gitu ya, atau ada masalah airway, bisa aja yang tidak terdiagnosis sebelumnya gitu ya, atau masih ada udem paru misalnya atau perdarahan paru. Yuk, slide. Nah, kalau pada masalah jantung, biasanya itu sering karena masih ada disfungsi daripada RV, sehingga di tingkat ASD-nya masih right to left, otomatis dia akan hipoksemia. Atau masih ada residual PS. Dan pada kasus-kasus tertentu yang jarang sekali ya kita temuin, itu ada udem paru gara-gara disfungsi daripada LV-nya. Ya, tapi yang paling sering biasanya sih karena disfungsi RV atau residual PS tadi ya. Oke, slide. Ya, ini udah ekstubasi. Oke, semuanya slide. Nah, ini juga evaluasi sesudah ekstubasi, kontraktivitas RV-nya baik, tapi ASD-nya masih kesannya bidirectional ya. Oke, slide. Slide lagi. Ini klinisnya stabil, akhirnya pasiennya pindah ke IW itu kalau nggak salah sesudah 10 hari ya, dengan adrenalin 0,05. Slide. Ya, slide lagi. Oke, ya ini akhirnya pasiennya pindah ke ruangan ya. Oke, slide. Nah, jadi kalau dilihat pasien ini memang nggak termasuk yang straightforward ya, jadi baru ekstubasi aja sudah hari ke-7, pindah ke IW hari ke-10 gitu ya, terus kemudian 2 minggu kemudian sesudah pindah ke IW baru pasiennya bisa pulang gitu ya. Jadi ini memang salah satu contoh pasien yang cukup kompleks ya. Oke, slide. Ya. Jadi prinsipnya kondisi post op
TOF repair itu biasanya adanya disfungsi RV. Biasanya juga sering ada aritmia dan PR ya. Jadi untuk masalah yang paling sering kita temuin yang pertama adalah LCOS. Yang perlu diingat adalah hindari inotropik beta dosis tinggi karena dia bisa menimbulkan aritmia. Lebih baik kita pakai vasopresor gitu ya, pastikan filling pressure-nya cukup ya. Kalau ada aritmia kita lakukan tata laksana untuk aritmianya. Dan usahakan pasien napas spontan. Napas spontan itu juga bukan berarti harus buru-buru diekstubasi, bukan. Pasien masih diintubasi, tapi sudah tidak dikontrol ventilasinya, gitu loh. Untuk memperbaiki tadi preload RV-nya, ya, venous return-nya, gitu. Kemudian kita setting ventilatornya menggunakan normal to high tidal volume dengan lower rate, lower inspiratory time, supaya mean airway pressure-nya turun, dan PIP-nya juga harus cukup untuk mengurangi efek dari tekanan positif dari ventilatornya. Terus bisa kita kasih steroid dan tiroid, optimalkan HB-nya, jangan lupa balance negatif ya. Kalau ada perdarahan paru, masalah selanjutnya jangan lupa kita cari etiologinya. Mungkin ini perlu diskusi nih di tim gitu ya. Nah, kemudian juga masalah hipoksemia post-op ini juga perlu kita lihat apa kira-kira sebabnya, dan tentunya pada pasien-pasien prolong di ICU dengan berbagai macam alat yang invasif, risiko infeksi ada, jadi usahakan pencegahan infeksinya, VIP bundle-nya gitu ya dilakukan gitu ya, dan kalau sampai terjadi infeksi ya tentunya ditata laksana sesuai dengan protokol yang ada di rumah sakit masing-masing. Saya rasa begitu, Dr. Salomo. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Riri. Cukup menarik ya, dan cukup membuat adrenalin intensivisnya meningkat ya, karena pasiennya seperti ini. Ini ada sebenarnya 3 penanya ya untuk Dokter Riri, tapi pertanyaannya mirip-mirip ya. Ya. Yang pertama itu dari Bu Misda yang ingin bertanya, saya bacakan, ingin bertanya mengenai tujuan pemberian vasokonstriktor pada pasien post TOF repair TOF itu untuk apa? Kemudian oleh pertanyaan berikutnya oleh Dr. Tengku Aswin Hussein itu izin bertanya, ada jurnal di JCVA publish 2021 ya yang mengatakan bila menggunakan norepinephrine ya itu counter ventricular independence terbukti tidak terlalu banyak memperbaiki RV performance pada LCOS post cardiac surgery. Apakah mungkin efek non-selektif norepinephrine juga menaikkan right after load sehingga efisiensinya diragukan? Mohon asupan. Kemudian Dr. Andini Nurkusuma Wardani ya, izin bertanya ke Dr. Lisa, Dr. Riri, apakah pasien dalam kondisi LCOS dengan vasokonstriksi yang hebat lalu diberikan vasopresor, akankah ini dapat memperburuk kondisi pasien, dokter? Ya, mohon arahan selanjutnya. Jadi ketiga pertanyaan ini berhubungan mengenai vasokonstriktor ya, norepinephrine. Silakan Dr. Riri. Kalau dilihat tadi dalam slide yang saya jelaskan ada ventricular interdependence, itu mungkin menjawab pertanyaan Bu Misdah ya. Jadi pemberiannya vasokonstriktor itu tujuannya adalah meningkatkan systemic vascular resistance sehingga volume LV itu bisa bertambah untuk melawan tekanan dari RV gitu loh. Karena kan RV-nya tuh biasanya kan hipertrofi gitu ya, dan karena restriktif fisiologis itu biasanya mereka perlu volume yang banyak gitu, perlu CVP yang tinggi. Nah, itu berpotensi menekan ke LV-nya gitu. Nah, dengan meningkatkan systemic vascular resistance gitu, volume LV-nya juga bisa bertambah gitu loh. Nah, itu diharapkan bisa mengatasi tekanan yang diterima dari ventricle di sebelahnya gitu ya. Kemudian untuk yang dari Dr. Tengku Aswin, jadi memang kalau tadi itu kan kita perlu mengevaluasi secara keseluruhan ya. Jadi memang di satu sisi afterload-nya right ventricle ini bisa jadi tinggi nih gitu ya. Karena apa? Itu mesti dilihat apakah hanya karena RV function-nya yang nggak baik atau mungkin sebenarnya masih ada residual PS-nya misalnya kayak gitu ya. Jadi harus dievaluasi lagi apakah volumenya udah cukup, apakah pasien kita mungkin nafasnya masih dikontrol sehingga volumenya kurang, preloadnya kayak gitu ya. Tapi kalau sampai saat ini dari pengalaman kita sendiri,
respon terhadap norepinefrin itu masih cukup baik ya gitu loh sejauh ini. Biasanya kalau pasien-pasien TOF yang datang kita udah coba kasih preload masih tensinya nggak bagus, kita kasih norepinefrin, biasanya sampai saat ini sih responnya baik. Mungkin nanti ini kayaknya kalau nggak salah Dokter Eva ada ikut juga nih di presentasi, mungkin kalau mau menambahkan ya. Oke, kemudian sama Dokter Andini. Jadi kita harus lihat vasokonstriksinya itu karena apa dulu, karena apakah memang murni hanya karena kita kasih vasokonstriktor, karena kadang-kadang kalau misalnya fungsi LV-nya nggak baik gitu, ketika diukur kesannya tuh SVR-nya tinggi, padahal karena LV function-nya yang jelek gitu. Mungkin kalau LV function-nya lebih baik diukur, SVR-nya nggak setinggi itu. Jadi kadang-kadang menerjemahkan penghitungan SVR melalui echo itu juga harus dilihat korelasinya dengan klinis gitu loh. Nah, tentu kita harus lihat juga ya volume LV-nya gimana, aliran PV flow-nya deres apa enggak gitu ya. Kalau misalnya aliran PV flow-nya enggak deres, ya percuma juga kalau kita kasih vasokonstriktor banyak-banyak gitu ya, nggak akan memperbaiki juga gitu. Jadi melihatnya itu harus secara keseluruhan gitu, Dr. Salomo. Gitu. Jadi evaluasinya memang harus berkala gitu. Kadang-kadang hari ini sama besok atau 2 hari lagi bisa beda responnya kayak gitu. Ya, baik Dokter Riri ya, cukup menarik. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom chatting dan akan kita lanjutkan